A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Area Eksak, berpikir secara logis dan sederhana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran ya. Bab besaran satuan angka penting ya. Di situ ada tentang pengukuran. Oke, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara membaca suatu alat ukur. Oke, yang pertama kita akan cara membaca suatu penggaris ya. Ini anak SD juga bisa pastinya ya. Jadi kalau kita mempunyai penggaris seperti ini ya. Nah, ini berapakah panjang pensilnya ini? Maka kita lihat skala akhirnya ini adalah 7,5 ya kan? 7 1 2 3 4 5. Jadi 7,5 di sini ya. 7,5. Sedangkan ini 4 ya. Berarti hasil pengukurannya adalah 7,5 dikurangi 4 sama dengan 3,5. Kalau penggaris satuannya apa? Iya, senti ya guys. Jadi 3,5 senti. Andai kata disuruh mencari berapa ketidakpastiannya, maka ketidakpastian itu adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecil suatu penggaris adalah 0,1, sehingga ketidakpastiannya adalah setengah dikali 0,1 sama dengan 0,05 senti. Ya, jadi ini adalah 0,1 cm ya maksudnya ya. Sehingga kalau kita tuliskan hasil pengukurannya dengan ketidakpastiannya adalah 3,5 plus minus 0,05 ya senti begitu kalau mau diisi ketidakpastiannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Berapakah panjang batang ini ya? Oke, di sini kita lihat di sini berapa nih? 7,5,6,7 ya, 7,7. Oke. Kemudian yang ini 1 ya, sehingga panjangnya adalah 7,7 dikurangi 1 sama dengan 6,7 cm. Jika diisi dengan ketidakpastian, maka kita tuliskan 6,7 plus minus 0,05 cm. Udah gitu aja ya, gampang sekali kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, berikutnya adalah soal tentang jangka sorong ya, jangka sorong. Jadi jangka sorong mempunyai dua buah skala ya. Ini namanya skala utama yang atas ya, dan yang bawah namanya rahang geser. Ya, rahang geser atau nonius ya, atau vernier juga boleh. Nah, cara membacanya ya kalau seperti ini, pertama adalah kalian lihat dulu skala utamanya ya, sebelum 0 di bawah ini ya, sebelum 0 di bawah ini. Kita lihat sebelum 0 di bawah ini skala utama menunjukkan angka 3,1 ya, 3,1. Jadi kita buat dulu 3,1 ya. Diisi 0 juga boleh karena nanti pasti dua angka di belakang koma hasilnya ya. Kemudian langkah kedua adalah kita lihat mana garis yang berhimpit ya. Yang berhimpit atas dan bawah ini berhimpit ya. Mana dia ya? Nah, ini dia berhimpit ya. Ini namanya berhimpit, jadi dia berhimpit di sini. Nah, kita hitung dari bawah ya. Ini kan 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga dia berhimpit di garis ke-9 yang di bawah ya. Ya, jadi kita tambahkan dengan 0,09. Oke? Jadi formatnya 0,0 ya. 0,09. Tinggal kita jumlahkan saja, maka kita punya hasil pengukurannya adalah 3,19 cm. Kalau kita mau memberi ketidakpastiannya ya, jadi skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm ya, skala terkecilnya, sehingga ketidakpastiannya adalah setengah dikali 0,01 sama dengan 0,005. Sehingga hasil pengukurannya adalah 3,19 plus minus 0,005 cm. Gitu guys ya. Oke. Soal berikutnya ini masih jangka sorong ya, masih jangka sorong. Jadi langkah pertama ingat ya, kita lihat skala utama sebelum 0 di bawah ini ya. Sebelum 0 di bawah berarti kita lihat sini 7,9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 7,9 lagi sekali sebelum 0 yang di bawah. Berarti kita buat 7,90 begitu ya. Kemudian kita lihat yang berhimpit yang mana? Kita lihat ya, ini bukan. Nah, yang ini yang berhimpit ya. Ini yang berhimpit, berarti ini 5, 6, 7, 8. Sehingga kita tambah dengan 0,08 ya, sehingga hasil pengukurannya adalah 7,98 cm. Kalau kita mau tambahkan ketidakpastiannya, maka kita buat plus minus 0,005 cm. Oke guys, mudah sekali bukan? Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Oke, soal berikutnya, dari hasil pengukuran diameter sebuah bola dengan menggunakan jangka sorong, panjang diameter bola 6,26 cm. Gambar di bawah ini yang benar dari hasil pengukuran tersebut adalah, oke, 6,26 cm ya, berarti nolnya itu harus lewat dari 6,2 ya. Berarti ini salah ya, yang A ya, karena ini belum lewat 6,2 ya. Ini masih 6,1 ya, 6,2 kan di sini 6,2. Jadi harus lewat sini ya, lewat dari 6,2. Nah, ini lewat dari 6,2, ini 6,2 ya, 6,1, 6,2. Apakah garis ke-6 yang berhimpit? Ya, kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini garis ke-6 yang berhimpit ya. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Lagi sekali, ini 6,2. Jangan lihat ini ya, jangan lihat ini. Kalian lihat nolnya ya. Lihat nolnya. Sebelum 0 itu 6,2 kan, 6,2. Kemudian yang berhimpit adalah garis ke-6. Sehingga kita punya 6,26 cm. Oke? Iya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang mikrometer skrup ya, mikrometer skrup. Jadi ini gambar dari mikrometer skrup. Nah, cara membacanya adalah kalian lihat skala terakhir sebelum perbatasan dengan skala putarnya ini skala utamanya ini skala putar ya. Jadi sebelum skala putar, lihat skala terakhir yang terbaca berapa. Kita lihat di sini ya, ini kan 2 ya. Ini ada strip satu di bawahnya, 0,5 ya. Sehingga kita baca terakhir adalah 2,50. Kemudian cari yang berhimpit. Berhimpitnya yang mana? Yang segaris dengan ini. Ya, kita lihat di sini ada 5, kemudian 6 ya. Ke atas kan makin besar ya. 5, 6, 7. Sehingga ini garis ke-7 yang berhimpit ya, garis ke-7 yang berhimpit. Jadi kita tambahkan dengan 0,07 sehingga jawabannya adalah 2,57 mikrometer skrup. Satuannya adalah milimeter. Ya. Nah, ketidakpastiannya adalah setengah dikali skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Sehingga ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Jadi kalau kalian tuliskan dengan ketidakpastiannya, maka kalian buat 2,57 plus minus 0,005 mm. Gitu ya, mudah kan? Oke, kita latihan lagi di soal berikutnya, masih mikrometer skrup ya. Di sini perhatikan ya, ini skala terakhir sebelum perbatasan ini adalah 4 yang kita baca ya. Bukan 4,5 karena nggak kelihatan garis di bawahnya itu nggak ada ya. Jadi kita baca 4 saja atau kita tuliskan 4,00. Ya, kemudian yang berhimpit sudah sangat jelas yaitu 30. Ya, 30 ini sehingga kita tambahkan dengan 0,30. Sehingga yang terbaca adalah 4,30 mm. Kalau mau ditambah dengan ketidakpastiannya, maka kita tuliskan 4,30 plus minus 0,005 mm. Ya, mudah sekali kan? Ayo kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya, hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan mikrometer skrup adalah 2,70 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah, oke, kita lihat yang A ya. Yang A ini kan 2,5 ya. 2,5 terakhir yang A ya. Yang A 2,5 terakhir, lalu di sini dia yang segaris ini adalah 20. Berarti 2,5 ditambah dengan 0,20 ya, 2,50 ditambah dengan 0,20. Ya, lagi sekali ini 2,5, kita buat 2,50 penulisannya. Lalu yang berhimpit adalah garis ke-20 sehingga ditambah dengan 0,20. Maka kita punya di sini hasilnya adalah 2,70 sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke? Iya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke guys, soal berikutnya ini tentang neraca 3 lengan ya. Neraca 3 lengan atau neraca Ohaus ya. Cara bacanya sangat mudah. Kalian tinggal menjumlahkan dari paling atas ya, 150, di bawahnya 20, di bawahnya 3 ya, pasti 3. Maka kita punya jawabannya adalah 173 gram. Oke, 173 gram atau kita bisa buat 173,0 gram ya. Ini boleh juga. Oke. Nah, sekarang ketidakpastiannya ya dari neraca 3 lengan itu adalah setengah dikali skala terkecil. Skala terkecilnya adalah iya 0,1 gram. Maka ketidakpastiannya adalah 0,05 gram ya. Berarti kalau mau kita buat dengan ketidakpastiannya, maka kita tuliskan 173 ya, 0 plus minus 0,05 gram. Begitu ya. Oke, jelas? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Oke, setelah berikutnya masih tentang neraca tiga lengan atau neraca Ohaus ya. Jadi caranya masih sama, kita jumlahkan dari paling atas 300 ditambah 70 ditambah 5, berapa nih ya? 1 2 3 4 5,4 ya, sehingga pengukurannya atau hasil pengukurannya adalah 375,4 gram. Begitu ya. Kalau mau ditambah dengan ketidakpastiannya berarti plus minus 0,05 ya, 0,05 gram. Oke ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Lagi sekali, ketidakpastiannya itu boleh dibuat, boleh enggak, tergantung pertanyaan soalnya ya. Kalau dia nggak nanya ketidakpastiannya, kalian nggak perlu buat ini gitu ya. Cukup buat 375,4 gram. Oke guys, demikian video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian mengerti dengan video ini dan paham, dan akhirnya paham ya dengan pelajaran ini, bisa kalian subscribe, like, dan komen ya. Jadi kita akan bertemu lagi di video-video kita berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.